Dalam satu hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Akan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi mengatakan bahwa salah satu dari mereka, salah satu dari 7 golongan itu adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin yang ada di tengah-tengah kalian. Ketika Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul, artinya adalah bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah bersifat mutlak. Kemudian Allah mengatakan wal ulil amri minkum, ya, dan pemimpin yang ada di tengah-tengah kalian, tanpa kata atiu. Artinya adalah bahwa ketaatan kita kepada pemimpin kita tergantung bagaimana ketaatan seorang pemimpin tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Artinya adalah bahwa seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang benar adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, seorang pemimpin yang senantiasa mengembalikan setiap persoalan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya adalah bahwa seorang pemimpin yang adil itu adalah seorang pemimpin yang mengembalikan setiap persoalan kepada Quran dan Sunnah. Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah persoalan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kemudian Allah menyindir dengan satu kalimat yang keras, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada. Maka dalam pandangan kita, dalam pandangan Islam, tidak ada pemimpin yang lebih adil kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemudian setelah itu adalah para sahabat, para khulafur rasyidin, Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka lah pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah para pemimpin yang bermanhajkan kenabian. Pemimpin-pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan metode yang berada di atas jalan kenabian. Mereka lah yang kemudian dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang yang harus kita ikuti bagaimana mereka menjalankan kepemimpinannya. Baginda Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Namun kemudian baginda Nabi melanjutkan dengan kalimat, wa alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan ikutilah sunnahnya para sahabatku, ikutilah sunnahnya para khulafur rasyidin. Ikutilah sunnah-sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan mereka telah terbukti dalam sejarah. Keadilan para khulafur rasyidin telah tercatat dalam tinta emas catatan sejarah Islam. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib pada satu persidangan kemudian dikalahkan oleh sang hakim karena beliau menampilkan seorang saksi yang tidak diakui kesaksiannya dalam peradilan Islam. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi yang kemudian beliau ketahui baju besi itu ada di tangan seorang Yahudi. Kemudian beliau ajukan persoalan ini ke pengadilan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian mengajukan saksi, dan saksi itu adalah Hasan, putra beliau sendiri, yang kemudian ditolak kesaksian itu oleh hakim, dan kemudian baju besi itu dikembalikan kepada orang Yahudi ini. Namun kemudian orang Yahudi ini demi melihat indahnya peradilan Islam, adilnya peradilan Islam, justru kemudian beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa ini adalah bajumu, benar bahwa ini adalah bajumu, dan pada saat itulah kemudian sang Yahudi masuk Islam. Itu hanya salah satu contoh dari keadilan kepemimpinan Islam. Yang ingin kami katakan adalah bahwa seorang pemimpin yang adil, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika keadilan itu dilakukan oleh seorang biasa yang bukan pemimpin.
Ya, demikian juga ketika seorang pemimpin melakukan kezaliman, seorang pemimpin melakukan kemaksiatan atas kepemimpinannya, maka dosanya pun jauh lebih besar dibanding ketika kezaliman ataupun kemaksiatan itu dilakukan oleh orang-orang biasa. Maka hari ini Anda yang mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin, Anda yang mendapatkan amanah untuk memimpin kelompok-kelompok masyarakat ataupun negara, bahkan jalankanlah kepemimpinan kalian itu dengan adil. Jalankanlah kepemimpinan kalian itu dengan bijaksana. Dan kepemimpinan yang adil dan bijaksana hanya ada ketika kita menjalankan kepemimpinan itu berdasarkan hukum-hukum yang datang dari Zat yang Maha Adil dan Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.